untuk menuju Indonesia emas harus kita siapkan juga generasi emasnya, anak-anak yang sehat, pintar. Itu jangan remehkan Gibran. Pemirsa kerabat desa Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, calon wakil presiden nomor urut 2 dari Koalisi Indonesia Maju, mungkin menjadi peserta kontestasi Pilpres 2024 yang paling banyak disorot. Mulai dari keberaniannya melawan kebijakan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, isu Mahkamah Keluarga yang menjadi karpet merah perjalanan politiknya menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto, hingga kontroversi asam sulfat. Publik juga tahu, Gibran bukanlah pendatang baru dalam dunia politik. Saat ini Gibran masih tercatat sebagai wali kota aktif Solo atau Surakarta, Jawa Tengah. Sebagai putra sulung Jokowi, Gibran jelas sudah mengenal dunia politik praktis sejak dahulu. Mulai saat bapaknya menjadi wali kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga menjadi orang nomor 1 di Republik ini selama 2 periode. Kini, jelang debat Cawapres ronde pertama, Gibran Rakabuming Raka menjadi sosok peacemaker. Satu tahapan Pilpres 2024 yang paling banyak ditunggu rakyat Indonesia. Tidak sedikit publik meragukan kemampuan Gibran menghadapi dua seterunya dalam debat tersebut, Profesor Dr. Mahfud MD dan Dr. Muhaimin Iskandar. Bagi kelompok yang berseberangan dengan Koalisi Indonesia Maju, mungkin membayangkan Gibran akan menjadi bulan-bulanan dua pesaingnya itu. Apalagi sejak awal, orang membanding-bandingkan pengalaman dan pendidikan Gibran dengan Mahfud MD dan Cak Imin. Terlebih, setelah Gibran menolak undangan sejumlah lembaga untuk beradu pendapat dengan cawapres lain. Banyak anggapan Mas Wali takut untuk datang bersama kedua cawapres lainnya, Mas? Enggak, saya datang yang resmi aja, nggih. Tapi seperti kata Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat, jangan remehkan Gibran. Pun kata Direktur Juru Debat TKN Budiman Sujatmiko, tema yang diangkat dalam debat Cawapres Jilid 1 merupakan santapan hari-hari Gibran selaku Wali Kota Solo selama 3 tahun terakhir. Tema debatnya itu adalah tentang perpajakan, keuangan, ekonomi digital, investasi, APBN, APBD. Itu makanan sehari-harinya Mas Gibran, itu sarapan paginya Mas Gibran, itu makan siangnya Mas Gibran, itu makan malamnya Mas Gibran. Publik tentu masih ingat bagaimana kemampuan orasi Gibran ketika berpidato pada deklarasi Prabowo Gibran di Stadion GBK beberapa waktu lalu. Gibran yang selama ini dikenal irit bicara, tampil memukau pada acara tersebut dan membuat banyak orang tercengang. Kita butuh generasi muda yang handal, generasi muda yang tangguh, generasi muda yang memiliki komitmen kebangsaan. Sekali lagi, generasi milenial, generasi Z, dan jangan lupa santri. Paling mendasar dari penegasan Jarod, jangan remehkan Gibran, adalah dari 3 calon wakil presiden, hanya Gibran yang pernah merasakan tensi debat pemilu, yakni saat debat calon wali kota Solo melawan Bagio Wahyono, seorang tukang jahit yang punya mimpi besar memimpin kota Solo. Jika saya diberikan amanah, saya harus memposisikan diri saya sebagai role model. Satu hal lagi, Gibran tidak sendiri. Ia dikelilingi oleh ahli dari berbagai bidang yang tergabung dalam Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional Koalisi Indonesia Maju yang meramu bahan debat Gibran. Namun demikian, sesuai regulasi terbaru KPU, Gibran hanya akan didampingi Prabowo di atas panggung debat di Jakarta Convention Center, Jumat 22 Desember 2023. Pun, tensi debat pemilu kada wali kota Solo jelas tak bisa dibandingkan dengan tensi debat cawapres kali ini. Tidak sesederhana itu, Pak Anies.
Ya, inilah bedanya yang berbicara pakai data, yang berbicara pakai fiksi. Oke? Dia pakai data. Pertanyaannya, mampukah Gibran menunjukkan bahwa anak muda sekarang memang pantas memimpin negeri berpenduduk 200 juta lebih ini? Layak untuk kita tunggu. Tenang saja Pak Prabowo. Tenang saja Pak. Saya sudah ada di sini.